Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan membahas pernyataan Don Ditan yang mengatakan bahwa kalimat hari kebangkitan Yesus itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah menurutnya adalah hari Yesus dibangkitkan. Sebentar kita akan luruskan pernyataan tersebut. Tapi sebelumnya kita saksikan video pernyataan dia berikut ini. Itu kan judulnya kan kenaikan. Iya. Kenaikan. Berarti kan itu ada judul, berarti kan Yesus bangkit dari mati. Ini kalau di Kristen Iya. akidahnya Kristen nih. Yesus disalib, mati, hari ketiga bangkit. Setelah bangkit, setelah berapa hari baru diangkat, gitu kan. Masalahnya di dalam kitabnya Kristen sendiri, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kalau kalimatnya itu dibangkitkan. Kisah para Rasul 5:30 bahwa Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nanti Roma 10 ayat 9 bahwa jika mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi kalimat-kalimat itu memang Yesus dibangkitkan. Nanti belum lagi ada 2 Korintus 6:14 kalau nggak salah. Allah membangkitkan Tuhan. Ada Allah membangkitkan Tuhan. Coba lu bayangin gimana? Iya, bingung juga itu saya. Tuhan yang mana tuh? Bukan 2 Korintus 6:14, sorry. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Gimana coba? Allah membangkitkan Tuhan. Ya, Tuhan membangkitkan Tuhan kan artinya. Benar nggak sih? Ya nggak tahu. Berarti kan di dalam kitabnya Kristen memang masih ada kerancuan tentang kata Tuhan dan kata Allah. Kalau buat pendeta mungkin nggak rancu, tapi buat jemaat juga masih rancu. Karena kebanyakan orang Kristen yang datang ke sini, setiap kali gua tanya, apa bedanya kata Tuhan dan kata Allah? Mereka rata-rata bilang sama. Mereka nggak bisa ngebedain. Nah, sekarang kalau Yesus katanya Tuhan, tapi nggak bisa bangkit sendiri, tapi dibangkitkan oleh Bapa. Nah, terus gimana gitu? Ya monggo aja kalau mau percaya monggo. Gitu. Ya itu dari konteks ya, dari konteks kenaikan Yesus Kristus karena Yesus dibangkitkan gitu. Nah, di Islam kan juga kita beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat. Iya. Nah, cuman berarti kan ada persamaan ada perbedaan nih gitu. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama pernyataan Don Ditan. Menurut dia yang seharusnya ditulis adalah hari Yesus dibangkitkan. Berdasarkan pada ayat Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Yang berbunyi, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Pernyataan dalam ayat ini tidak bertentangan dengan pernyataan, hari Yesus bangkit. Karena jika kita baca dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Dan sebelum dia disalibkan, Yesus mengatakan hal berikut. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Teman-teman lihat, Yesus berkuasa mengambil nyawanya kembali. Dari sini kita bisa lihat bahwa Yesus memiliki kehidupan. Seperti yang Yesus katakan pada ayat berikut. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan kebangkitan? Kenapa Yesus dibangkitkan dan Yesus bangkit sendiri tidak bertentangan? Mari kita baca ayat berikut. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Kita berhenti sejenak, seringkali ayat ini dipotong oleh polemikus Islam untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Padahal, kalau kita baca ayat ini selanjutnya justru menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Ayat selanjutnya mengatakan, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Teman-teman lihat kalimat terakhir dari ayat ini. Apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan anak. Kira-kira ada tidak, manusia biasa mengklaim seperti ini.
Jika ada tentunya orang itu sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bayangkan apa yang Tuhan kerjakan dan kita juga bisa kerjakan. Contohnya menciptakan alam semesta, apakah kita juga bisa kerjakan? Tentu saja tidak. Lalu apa hubungan ayat ini dengan kebangkitan Yesus? Kita baca ayat selanjutnya, yaitu ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi pernyataan Yesus membangkitkan dirinya sendiri tidak bertentangan dengan Yesus dibangkitkan, karena kembali ke ayat 19 dari Yohanes 5. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Jadi, kalimat hari kebangkitan Yesus, dalam hari raya Kristen, tidak ada salahnya. Itu adalah kalimat teologis, untuk menunjukkan keilahian Yesus, dan hal tersebut adalah Alkitabiah, seperti yang kita baca dari beberapa ayat tadi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan. Semoga menjadi berkat. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakan ini. Madras. Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya, mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Maaf ini hadisnya sahih, tolong baca dalam kitab Tamasya ke Surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius Pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak.